mulai ini 2023. Oh ini maaf, orang badan berlaku mulai 1 Januari 2024. Nah, mulai 1 Januari 2024. Ini Pak. Ini peraturan baru ya. Iya Pak. Ibu, yuk kita ke aplikasinya ya. Pak Hasim kan belum selesai nih ya, Bapak Ibu ya. Nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu boleh nanya, tapi sekarang beresin dulu supaya Bapak Ibu nggak bingung nantinya ya. Minta maaf ya. Yuk coba kita lihat. Ya, ini Bapak Ibu ya, untuk pertanyaan kita tahan dulu Bapak Ibu supaya aplikasi lebih jelas ya. Siap lanjut ya. Siap Pak. Baik. Bisa dibalik Iman. Lanjut ke aplikasi Bapak Ibu. Ini tadi hanya simulasi Apa? Ini bayu kenaikan pangkatnya. Bayu belum? 3 tahun 8 tahun ya. Di save. Oh. Nah ini biar nggak membingungkan. Nah di aplikasi ini Bapak Ibu, di sini ada 5 sheet ya. Ada sheet data, ada sheet KPK 1, KPK 2, KPK 3, KPK 4. KPK 1 ini tahun 1 ya, ini 2023. KPK 2 ini tahun 2024. KPK 3 ini 2025. KPK 4 ini 2026. Ini tergantung yang diinput di sini. Ada 2023, 2024, 2025, 2026. Makanya tadi saya jelaskan, kenapa saya buat 4 tahun? Karena kalau kita dapat nilai baik, maka nanti dalam 4 tahun bisa dimakan. Tapi kan kalau misalkan dalam 3 tahun itu sangat baik, nanti 3 tahun bisa naik makan. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah mengisi data di sini, kata keterangan untuk daerahnya, beserta periodenya, lanjut di sini Bapak Ibu. Lanjut ke sini. Di sini ada nama, kemudian ada NIP, ada nomor seri karpet, lahir, tanggal lahir, kemudian pangkat golongan, PNT pangkat golongan, jabatan, TNT jabatan, angka kredit awal, belum koefisien. Nah ini saya tidak lanjut dulu, saya tahan dulu sampai sini ya, sampai yang warna oranye ya, sampai yang warna jingga ini. Nah ini silahkan Bapak Ibu isi dulu datanya ini semua. Oke. Kecuali yang ini Bapak Ibu. Nah jabatan ini otomatis. Kalau kita di sini kalau kita mengisi, misalkan ini saya ganti jadi 3A, maka sini berubah jadi guru ahli pertama. Kalau 3B kan sama guru ahli pertama, sama ya. Nah, kalau 3C jadi guru ahli 3. Nah ini 3D sama kita juga. Nah, 4A sampai 4C itu guru media. Baru nanti kalau 4D dia jadi guru utama, guru ahli utama. Sama halnya dengan ini Bapak Ibu, yang ini ya, yang koefisien ya. Koefisien ini juga otomatis. Dia menyesuaikan dengan ininya Bapak Ibu, pangkat golongan dan jabatan. Koefisien ini dari mana? Koefisien ini sesuai dengan di sini Bapak Ibu, sesuai dengan PBKN nomor 3 tahun 2023. Ada di sini. Di sini juga ada, bentar ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini ada koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah nilai standar, nilai paling rendah untuk kenaikan angka. Nah, koefisien itu sama dengan naik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu naik pangkat minimal baik, makanya di sini 12,5 sama nih dengan baik, 25 sama dengan baik, 375 sama dengan baik, ada utama sama baik, sama-sama 50. Itu Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan dengan jenjangnya Bapak Ibu. Di sini kalau ini ingat ya, 12,5, 25, 3,5 dengan 50. Jadi di sini kalau saya ganti, kayaknya harus lebih kecil aja nih.
ya agak berat. Dua bagian. Banyak yang dibuka. Bentar. Intinya begini Bapak Ibu, koefisien ini menyesuaikan dengan ininya Bapak Ibu. Menyesuaikan dengan jabatan. Nah, ini kalau misalkan ini diganti guru anak muda 3A, atau guru ahli pertama, maka dia 12,5. Sama dengan di sini ya, 12,5. Nah, kalau di sini saya ganti menjadi KC, nah, maka ini jadi 25. Sama dengan di sini ya. Kalau di sini saya ganti menjadi 4A, jadi 37,5. Sama dengan ini ya. Guru ahli media. Nah, ini menyesuaikan dengan ininya, menyesuaikan dengan jabatan. Nah, Bapak Ibu, untuk yang jabatan dengan yang koefisien ini sama sampai menyesuaikan dengan ininya, dengan angkat golongan. Nah, Bapak Ibu nanti hanya begini, nama, NIP, nomor seri karpet, tempat tanggal lahir, angkat golongan, TMT golongan, dengan TMT jabatan. Satu lagi ini Bapak Ibu, angka kredit awal. Kredit awalnya dari mana? Dari sini Bapak Ibu, dari Pak tadi, Pak 1,1. Recording in progress. Terus nama Lestari ya, ini sudah saya input 121,182 sama dengan ini ya, diambil dari Pak integrasi. Nanti nilai yang Pak integrasi ini akan masuk ke KPK 1 nih, ini dia, akan masuk ke yang ini nanti. Ini 150 karena beda orang, ini kalau saya ganti 1,17 di 121,182. Nah, sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah mengisi data, di sini ada 4 warna nih Bapak Ibu. Ada yang kuning, ada yang hijau ya, ada pula yang warna biru muda dengan merah muda nih. Ini menyesuaikan dengan ini Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada 4 nih ya. Nah, kalau yang kuning ini berarti dia mengisi data ini KPK 1. Mengisi KPK 1. Nah, yang hijau ini nanti mengisi KPK 2. Selanjutnya yang biru muda ini mengisi KPK 3, data KPK 3. Dan yang merah muda ini untuk KPK 4. Nah, kalau yang ungu ini Bapak Ibu, keterangan aja Bapak Ibu. Sudah layak belum naik pangkat? Atau sudah layak belum menjadi? Tergantung isian yang ada di sini Bapak Ibu ya. Tergantung isian di sini. Nah, tergantung yang hijau, muda dengan yang muda ini. Tergantung isian di sini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tadi kita pernah cari sini. Nah, sekarang kita mau mengisi data di KPK 1. Kita mau mengisi data di KPK 1. Nah, ini di KPK 1 ini yang warna kuning ya. Jadi di sini pertama diminta nomor suratnya Bapak Ibu. Ini bukan nilai ya, tapi nomor surat. Nomor KPK 1 2003. Di sini kan tertulis 120 ya. Nah, maka di sini juga 120. Nah, ini 120 ya. Kemudian di sini ada predikat nih. Predikat ini kita ambil dari SKP. SKP kita dapat predikat apa? Baik, sangat baik, atau butuh perbaikan. Nah, standarnya kan baik nih. Saya tulis baik di sini. Maka nanti tulisan baik itu masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, oh ya, ini ada yang saya lewati tadi Bapak Ibu. Nah, di pak konversi itu Bapak Ibu ada 3 format nih. Ini yang saya lupa tadi jelaskan. Nih, ada 3 format. Format pertama
konversi predikat kinerja ke angka kredit yang pertama ya. Format kedua, ini akumulasi angka kredit. Nah, seperti ini formatnya. Format ketiga, paknya pak konversinya. Seperti ini ya tampilannya. Dari mana saya mengambil format ini? Format ini ada di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Ini Bapak Ibu. Saya ambil ini ya. Saya lupa halaman berapa aja, kalau enggak ini masih pakai integrasi ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini format pertama Bapak Ibu. Ada contoh konversi predikat kinerja format seperti ini. Predikat, persentase, koefisien, lalu angka kredit yang didapat. Ini format pertama. Ini sama dengan format yang ini Bapak Ibu. Sama dengan yang ini ya. Konversi predikat. Konversi predikat ya. Isinya sama di sini. Nah ini predikat, persentase, koefisien, angka kredit yang didapat ini ya. Sama ya Bapak Ibu ya. Dinilai oleh pejabat kinerja atau atasan langsung. Lanjut, format kedua, akumulasi angka kredit. Nah ini akumulasi angka kredit. Nah ini ada tahun, ada periodik, predikat, persentase, koefisien, angka kredit yang didapat. Nah ini formatnya sama ya, sama-sama 4 juga. Tahun, periodik, predikat, persentase, koefisien, per tahun, dan angka kredit yang didapat. Ini format kedua. Lalu format yang terakhir atau yang ketiga, format faktor baru nih Bapak Ibu ya. Kita lihat format faktor baru penetapan angka kredit ya. Seperti ini. Mas, sama ya. Bapak Ibu ya. Ada 1 sampai 6 nih. 1 sampai 6. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, tidak ada lagi redaksi pengembangan profesi. Yang ada nomor 1 ini angka dasar yang diberikan, angka kredit jabatan jenjang lama, ada angka kredit penyesuaian penyertaan, lalu ada angka kredit konversi, dan yang nomor 5 ini angka kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan atau kuliah lagi Bapak Ibu. Nah nanti kita fokusnya cuma nomor 4 dan nomor 5 Bapak Ibu. Kalau yang ini untuk yang baru kayaknya Bapak Ibu. Penjelasannya kalau di atas saya lupa. Nah kalau yang penyelesaian nomor 2 ini sebenarnya kurang lebih sama dengan nomor 4. Kalau nanti Bapak Ibu ke depannya kan ini nggak dipakai nih Bapak Ibu. Yang dipakai cuma nomor 4 ini aja, konversi. Kalau nomor 3 ini untuk akan dari guru jadi guru atau dari guru jadi non guru gitu Bapak Ibu. Nah kalau karena kita ini guru dan pengawas di sini nomor 4 dan nomor 5 saja yang kita isi. Nah jadi sudah ada 3 format Bapak Ibu ya. Format terakhirnya 4 yang ini. Sekali lagi saya sampaikan tugas ini adalah tugas atasan langsung Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu guru di sini ada jadi kepala sekolah kan. Mungkin ada guru penggerak yang jadi kepala sekolah. Bisa tuh menggunakan aplikasi ini. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa untuk kepala sekolah di tempat Bapak Ibu untuk mengkonversi dari SKP menjadi angka kredit. Begitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kembali ke aplikasinya Bapak Ibu. Saya mulai lagi dari atas. Ya. Tadi saya sampai sini ya, sampai yang kuning ini. Nah ini tadi
Nomor yang pertama ini nomor surat Bapak Ibu ya, surat. Lalu di sini predikat kinerja kita dari SKP. Kalau di SKP baik, maka di sini kita pilih yang baik. Kalau sangat baik, pilih sangat baik. Nah, ini saya pilih baik ya. Nah, di sini, kita kembali ke sini ya. Yang pertama ya, predikat baik ini masuk ke sini. Dari baik masuk ke sini. Kemudian sebelahnya predikat ini ada periodik. Nah, di sini ada 1 sampai 12. 1 sampai 12. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu. Angka kredit itu bisa dihitung per bulan Bapak Ibu. Harus akhir tahun. Makanya tadi ada Bapak yang bertanya, Pak, apakah benar naik pangkat bisa 4 kali dalam setahun? Bukannya Pak, tapi 6. Nah, itu. Nah, di sini bisa kita pilih mau bulan berapa, mau bulan ke-10 saja sampai 12. Jadi bisa tinggal pilih. Nah, ini kan ganti. Kalau misalkan saya ganti jadi 10 maka yang periode 10 bulan ini nanti masuknya ke sini. Bulan, angka kreditnya pun berubah. Jadi berkurang jadi. Recording in progress. Oh. Per 3 bulan ya. Bulanan. Nah, kalau yang Laporannya, Pak. tidak bisa menetapkan nanti Pak. Laporan SI. Betul. Yang kerja ya, kan ada yang pakai kinerja. Bulan ada yang per semester. Oh, yang per Triwulan, Pak. bulan. Triwulan per 3 bulan. Oke. Sebulan, Pak. Nah itu yang harus dipaham. Itu tergantung Recording in progress. Februari, April, Juni, malah di bulan Agustus malah aku bisa ngurus. Kalau yang per semester, kalau yang per 3 bulan bagaimana? Kalau yang per 3 bulan kan cetak itunya SKP-nya kan per 3 bulan. Berarti kan nanti nggak bisa tuh yang di Februari nggak bisa tuh. Bisanya di April ya. Iya di 1 April bisanya. Baru bisa karena per 3 bulan. Beda kalau kita hitungnya per bulan. Itu bisa di Februari. Begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya kalau yang ini yang sewa ini otomatis Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilewati saja. Tadi yang ini yang kredit ini ingat berkaitan dengan ini. Kalau ini
Kalau kita ganti 10 bulan misalkan, maka di sini juga jadi 10 bulan. Dan dia akan mempengaruhi ke kredit. Sebentar Pak, itu untuk masa penilaian yang tadi. Ya, Ya, di kembali yang tadi Pak, yang masa penilaian yang di atas. Nah, kan masa penilaian berarti nanti berubah misalnya untuk yang katakanlah di triwulan, masa periodenya dari 1 Januari sampai dengan 3 sampai 3 bulan. Ya, yang ya betul-betul yang masa penilaian yang atas. Yang ini. Nah, ya betul. Nah, coba ini saya ganti jadi 10 bulan ya. Jadi bulan 10. Ini Oktober, Pak. Untuk yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya berarti nanti per 1 September. 1 September. Oktober, November Betul. Ya, berarti November. Betul, November yang mendatang. Berarti 1 tahun tidak menutup kemungkinan mendapatkan 2 angka kredit. 1 tahun 2 angka kredit. Iya, tidak menutup kemungkinan. Cuma kan ini menghitungnya itu dia sampai batas waktu kayak sekarang misalkan ini 10 bulan ya, di Oktober ya. Nanti di tahun berikutnya kalau ketika kita mau naik pangkat, mulainya dari November menghitungnya, Pak. Oh, Jelas, Pak ya? artinya tetap tidak terputus kan nih Pak ya? Betul, tidak terputus. Berlanjut. Jelas, Pak ya? Siap. Ya, begitu Pak Ibu. Nah, ini diganti 12 bulan. Karena ini tahun pertama kan. Ekspor tahun 16 bulan. Kenapa ini saya bikin start seperti ini? Karena nanti bisa saja kan Bapak Ibu di integrasinya itu ada kelebihan angka kredit. Nanti di tahun 2003 sudah bisa angkat. Makanya ini di aplikasinya saya buat aja di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada nomor AAK ya. AAK ini untuk format kedua. Nah, ini 144 ya. Nah, ini nomor 144. Nah, ini nomor platnya nih. Nomor platnya 167. Lalu di sini juga 167. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisian di sini ini otomatis Bapak Ibu. Kalau di sini sudah terisi, maka nanti yang di sini juga otomatis terisi. Ya. Termasuk yang di sini otomatis terisi. 37,5 ini dari mana? Konversi yang tadi itu, konversi yang baik. Nah, ini, di sini ya. Kalau kita dapat kalau baik 37,5, coba sangat baik. Jadi 56,25. Kalau baik 37,5. Ini nanti masuknya ke sini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bersambung tiga-tiganya ya. Artinya kalau Bapak Ibu di sini mengisi baik 12 bulan, maka nanti nilai di sini akan masuk ke sini ya. Nah, jadi 37,5 dan nanti di sini langsung dilanjut ke akumulasi ya. Karena ini masih tahun pertama, maka di sini baru 1 habis. Nah, seperti ini. Tahun 2023 Januari sampai Desember, kreditnya baik, presentasinya sangat baik ya 100. Kalau sangat baik kan 150. Koefisiennya 3,5, yang didapat juga 37,5. Nah, lanjut. Nah, tadi yang 150 ini dari nilai dasar tadi ya. Nilai dasar kan di sini pasang 150 nih. Atas nama Tusmilawati. Nah, kalau Bapak Ibu bingung nanti saya ganti aja nih. Tadi kan teman saya kan Sri Lestari ya. Ini saya kira nomor 17. Ini gak bingung. Nah, Sri Lestari. Nah, Sri Lestari ini di sini nomor suratnya 136. Sama ya 136 ya. Kemudian di sini baik predikatnya 12 bulan. Angka konversinya dapat 25. Nah, ini sama. 12 bulan seterusnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi yang dari pak integrasi ya. Sebenarnya pak integrasi ini bisa saja dipasang di sini Pak Ibu. Tapi pasang ini juga nggak masalah. Karena ke depannya cuma 2 ini nih.
121,182 lalu 25 tadi dari sisi nilai baiknya tadi. Ini selesai nih untuk tahun 2023, hasil akhirnya segini Bapak Ibu, 146,182. Di sini ada penjelasan nih, tunjang 200, kemudian kekurangannya 53,82, karena ini kan dari 3D ke 4A ya, perlu 200 nih. Ini sama nih, kekurangannya nih, naik pangkat, naik jenjang. Ada keterangan juga masih belum tidak dapat dipertimbangkan. Ini juga otomatis Bapak Ibu. Nanti kalau sudah layak di sini juga berubah nih redaksinya, dapat dipertimbangkan, ada kelebihan misalkan begitu. Ini juga otomatis sudah saya buat. Nah, kalau 2023 selesai, nanti lanjut yang 2024, 2025, 2026. Pengisiannya sama Pak Ibu, sama Pak yang ini. Nah, ini ada nomor, ada predikat, ada periodik, ada nomor akumulasi ya, akumulasi angka kredit, sama nomor paknya. Ini aja yang diisi Bapak Ibu. Selebihnya nanti otomatis. Nah, jumlahnya juga akan muncul nanti ya. Sama ini juga yang di 2025 juga sama, cuma mengisi nomor surat ya. Predikat periodik dan seterusnya. Totalnya nanti akan muncul. Di tahun 2026 juga sama. Nomor ininya nomor predikat, periodik, nomor angka akumulasi kredit dan nomor pak. Nanti di sini ada keterangan nih, kepala atasan langsung bisa melihat sudah layak belum naik pangkat, sudah layak belum untuk naik jam. Nanti kalau sudah layak sampaikan ke bawahannya, begitu. Satu lagi yang terlewat ya, tadi. Di sini ada menu angka kredit 25%, Ibu. Angka kredit 25% ini kita peroleh kalau kita kuliah lagi, sedikit lebih tinggi ya. Kalau kita centang ya, nanti angka kreditnya muncul. Tapi ini tidak berfungsi. Ini memang saya kunci Ibu. Takutnya nanti nggak sengaja kena klik. Kalau ini mau dicentang, ini harus diaktifkan dulu Pak Ibu di sini. Di bagian review, terus ini unprotect. Yang protect lalu dicentang seperti ini. Nah, lalu kalau sudah nanti angka kredit ini akan masuk ke pak kita Bapak Ibu. Nah di sini kita lihat. Ini kan yang kuning ya, yang bawah. Ini nomor 17. Saya ganti nomor 1. Nah ini. Dia akan dapat angka kredit 25% ya. Kalau kita kuliah lagi. Ini dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya ada di sini Bapak Ibu. Ini peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah ini. Nah ini bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ingat, peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif. Ini harus garis bawah Bapak Ibu ya. Angka kredit kumulatif. Kenaikan pangkat sesuai jenjangnya. Sampai tadi itu. Dari 3A, 3B berapa, 3B, 3C berapa kan tadi Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan ya untuk kredit kumulatifnya ya. Nah, cara menghitungnya di sini Bapak Ibu. Di sini, nah ini ada contohnya nih. Contoh tambahan angka kredit dari pendidikan. Kalau kita kuliah lagi. Di sini ada saudari Desi Mariana Maloki, angka dengan NIP 93, 19, 20, 1903, 2004. Pangkat penata golongan 3C nih, 3C ya. Jenjang jabatan fungsional analisis pikiran ahli muda. Memiliki jasa magister atau S2. Sehingga yang bersangkutan mendapatkan angka kredit tambahan sebesar 20%. Ini rumusnya 20% dikali kebutuhan kenaikan pangkat 100. Makanya dapatnya 25. Karena ini 3C ya.
Karena 3C. Kalau yang tadi ini kan beliau ini kan sudah 4A, makanya dapatnya 37,5. Kalau misalkan ini saya ganti, misalkan ini kan 4 band, saya ganti beliau jadi 3C ya, 3C. Nah ini ya. Maka di sini pun juga 25, sama dengan di sini tadi ya. Kalau dia 3C, 20% dikali 100. Nah ini kan kebutuhannya atau akumulatifnya itu tadi ada juga sudah saya sampaikan. Dari 3A, 3B berapa, 3C, 3B ke 3C berapa, 3C ke 3D berapa, tadi sudah dijelaskan. 4A berapa tadi Pak? 4A 37,5. Ada di sini kok. Nah, apanya? Ibu tanya angka kreditnya Kebutuhan kenaikan pangkatnya. Kumulatifnya ya? Iya, kebutuhan kenaikan pangkatnya, betul Pak. Oke, ini ada di sini, ada di sudah otomatis kok. Nah, ini bisa dilihat 140. 3C ke 3D 100, kemudian 450. ini ya, nih, ada 20.000. 4A 4C 140, makanya angka kredit tadi 37,5 kan? Iya. Nah ini 3C itu 25, karena 100 tadi kan. Kalau 4A sampai 4C itu 37,5, kalau 4D itu 50. Ini kalau kita kuliah lagi Bapak Ibu ya. Iya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Hasim, izin Pak Hasim. Tanya. Bentar, ini aplikasinya bisa dipahami dulu ya. Karena ini saya rasa selesai nih untuk aplikasinya. Untuk pengisiannya KPK 2, KPK 3, KPK 4 sama dengan KPK 1 tadi. Tinggal Bapak Ibu di sini diisi saja nih, ya. Diisi saja sesuai dengan predikat kinerjanya dengan periodiknya. Jelas ya Bapak Ibu ya untuk aplikasinya ya. Jelas, aplikasi jelas. Untuk tanya nih. Linearitas jasa Pak Hasim. Ya. Ini kan kalau di peraturan yang lama itu untuk ijazah yang tidak linear itu kan 5% di unsur penunjang. Nah, Ya. terus yang baru ini apakah diberlakukan sama untuk semua katakanlah semua lulusan umpama S2, S1-nya pendidikan, S2-nya manajemen misalnya. Oke. Gini Pak, di sini tidak ada keterangan nih. Di sini kan cuma di peraturannya bunyinya begini. Pejabat fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi. Tidak ada di sini sebutkan linear atau enggak ya? Iya. Ya. Nah ini tafsirnya untuk sementara ini mau linear atau tidak tetap 25%. Nah nanti untuk kejelasannya kita menunggu kalau ada edaran lagi mungkin, atau kan infonya begini. Infonya kan untuk angka kredit untuk guru itu kan nanti ada khusus begitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada terbit. Yang berkaitan dengan SKP juga kalau nggak salah. Jadi untuk sementara Berkaitan dengan LHK-nya. Itu sampai saat ini belum ada terbit dari pusat. Jadi kalau kita membaca di sini, kan cuma tertulis pejabat fungsional yang memiliki ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi. Di sini nggak disebutkan linear atau tidak. Nah, karena kesimpulannya kalau kita membaca ini, diberi linear atau tidak, diberikan tambahan kredit sebesar 20%. Nah, beda dengan peraturan lama Pak ya, yang Permenpan RB nomor 16 tahun ya sebenarnya ya. Ya, ada perbedaan antara linearitas dengan tidak. Ya, Nah, betul. terus nanti Pak Sim untuk umpamanya nih angka kreditnya sudah dapat nih yang 25% berdasarkan tambahan dari yang S2 tadi. Ya. Nanti di paknya itu juga tercantum gelar S2-nya atau bagaimana itu Pak Sim? Harusnya nanti dipaknya asalkan sudah diurus ke BKD, persyaratannya Pak harusnya sudah tercantum ya. Berarti ke BKD dulu ya, Iya, Pak Sim ya? iya diurus itu ke BKD untuk ijazahnya. Oh, konfirmasi BKD dulu. Oh, banyaknya diusulkan gitu ya, Dok? Betul Pak. Ya. Izin bertanya Terima Pak. kasih Bapak Ibu. Sebentar kalau Bapak Ibu, kalau aplikasinya sudah paham, kita lanjut tanya jawab. Gimana? Apakah sudah paham untuk aplikasinya? Pak Hasim, KKP nilai KKP 1 itu diambil dari angka kredit yang di pak lama ya Pak ya? Izin Pak.
Ini ya Bu, yang ini ya maksudnya yang di KPK 1 itu nilai diambil dari pak lama ya Pak ya? Betul, ini Bu. Yang pak lama itu input di sini, input di angka kredit awal. Jadi pastikan yang diinput ini Bu adalah pak integrasi. Makanya Bapak Ibu sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan sudah mendapatkan pak integrasi ya. Pastikan sudah mendapat pak integrasi. Nanti yang kayak punya teman saya ini tadi, ini kan saya buat pak integrasi punya teman kan, ini pak integrasi ya. Nah, angka kredit yang ini, yang pak integrasi ini 121 ini pastikan ini adalah yang tahun 2022, yang terakhir itu 2022 Bapak Ibu. Yang terakhir tahun 2022. Nah, anggap aja di tahun 2022 dan dia pak terakhir di 2022 ini 121,182 ini diinput ke sini. Nah, di sini. Nah, baru nanti yang 2023 ini kan sudah menggunakan SKP terbaru. Sudah pakai yang itu kan, yang langsung dari predikat kinerja. Bapak Ibu yang ini, predikat kinerja kan. Jelas Bu ya? Jelas Pak. Izin bertanya. Ya, ini bentar, ini sudah cukup ya untuk aplikasi ya. Kalau sudah aplikasi cukup, ini kita langsung lanjut ke tanya jawab. Cukup. Cukup ya. Ini saya tutup dulu. Nanti kalau sudah saya tutup, nanti saya izinkan Bapak Ibu bertanya. Terus juga Ya. terus di chat Opena itu Bentar, siapa dulu yang mau bertanya? Saya Pak. Izin Pak. Bentar, saya. Ya Pak. Ada Teteh mungkin? Teteh mungkin bisa dilihat. Saya Siapa dulu yang bertanya Pak. Saya Pak. Dari siapa? Dari Putri Aningsih Pak. Baik, ya udah dari Putri Aningsih dulu, silakan. Ya, begini Pak. Saya kemarin itu juga sudah dapat pak untuk tahun 2022. Ya. Nah, sudah UKOM dan sekarang pengajuan untuk jabung dan juga kenaikan pangkat ke 3C. Nah, saya tanyakan di kepegawaian kami, itu mengatakan begini Pak, kalau untuk jabung saya dan kenaikan pangkat untuk 3C itu kemungkinan tidak akan bisa diproses di 2023. Kemudian saya sampaikan bahwa sampai akhir 31 Desember 2023 kan harus ada pak integrasi ya Pak. Ya, makanya bilangnya begini, nanti penyerahan itu 3C-nya mungkin baru 2024. Nah, kalau seperti itu, nanti untuk penghitungan pak integrasi saya itu dasarnya di 3B atau 3C, Pak. Kalau saya di 3B, kan pengurangannya hanya 100 ya, Pak. Ya. Nah, sampai saat ini pak 2022 saya itu nilainya 213. Itu untuk naik ke 3C. Nah itu mengatakan saya nggak akan diproses untuk 3C-nya, itu diprosesnya di 2024. Nah kalau misalnya 3C saya 2024, pengurangan saya kan cuma 100. Ya. Sisa mungkin saya dinas 2000 itu masih bingung dengan peraturan baru Bu, makanya mereka menyampaikan seperti itu. ya, Karena mungkin mereka masih menggali ya. itu. Dan ini tadi konfirmasi ke KCD itu menyampaikan kalau sampai saat ini pun juga belum di-approve Pak itu untuk pengajuan jabung saya sama kenaikan pangkat saya. Tetap itu aja Bu, tetap saling berkoordinasi saja dengan itu, dengan dinas pendidikan. Apa yang disampaikan oleh dinas pendidikan. Mudah-mudahan nanti segera terbit aja Bu. Iya Pak. Sama Iya Pak. Jadi Pak. Izin bertanya, Arianti Pak. Sebentar Bu, berurutan ya. Ini setelah Putri Aningsih, ada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Izin Pak Moderator. Mungkin yang terutama terkait pak integrasi. Ini setiap kali saya klik selnya muncul pemberitahuan notifikasi runtime error 1004 Pak. Mungkin mohon cara penyelesaiannya. Coba Bapak klik di share screen Pak, share screen. Jadi kita lihat. Ini Pak Ahmad siapa ya? Pak Ahmad. Pak Hendra. Oh Pak Hendra ya. Benar. Saya jadikan co-host dulu biar bisa share screen. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Temi.
Sambil menunggu Pak Hendra share screen, sebentar Bapak Ibu saya pengumuman. Malam ini nggak ada daftar hadir, sudah diisikan oleh Pak Muklis. Jadi Bapak Ibu nggak usah nanya daftar hadir, kecuali buat yang baru join, hubungi Pak Muklis untuk undangan dan daftar hadir. Lalu ada yang bertanya, kenapa sertifikat nggak ada JP-nya? Karena kan baru webinar Bapak Ibu belum mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu kalau pengen sertifikat yang ada JP-nya, nanti ada tugas dari Pak Hashim di hari apa ya? Hari Rabu atau hari Kamis mungkin ya Pak Hashim ya tugasnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Jadi kegiatan kami bukan kegiatan yang dengerin langsung ada sertifikat JP-nya, semua ada tugasnya ya Pak Hashim, terus dicek betul tidaknya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kegiatan kami bukan kegiatan yang Bapak Ibu daftar dapat sertifikat, tidak. Tapi Bapak Ibu juga harus paham, dituntut untuk paham, sehingga nanti sertifikat itu layak dikeluarkan setelah diperiksa oleh Pak Hashim. Begitu ya Bapak Ibu ya, mohon Bapak Ibu memahaminya. Terima kasih, silakan Pak Hashim. Baik, ditutup dulu Pak, ditutup dulu aplikasinya. Ya, coba tutup dulu Pak. Banyak saya tutup. Ya. Oh ini filenya saya tutup dulu ya Pak. Oh ya. Share screen lagi Pak. Ya. Tadi yang untuk checklistnya sudah Pak? Yang di checklist makronya sudah? Sudah Pak, saya cek sudah. Coba, saya mau lihat Pak. Saya buka lagi dulu ya Pak. Ya Bapak share screen dulu. Share screen. Berarti saya buka dulu filenya ya Pak Muklis. Bapak share screen sekarang aja, jangan dibuka dulu. Oh, Berarti bisa share screen. Bapak ada saran, katanya gini, Bapak download ulang dulu yang di grup, nanti baru dipergunakan katanya. Kalau langsung dari yang di link itu suka error. Jadi ini ada saran masukan sih. Di grup itu ada yang membagikan. Nah, silakan dipakai yang di grup, Bapak download ulang baru Bapak gunakan. Baik, terima kasih Dewi. Oh. Bentar itu sama di apa ya? Coba Pak, masih dibuka tuh Pak ya? Saya sebelum dibuka Excelnya, ya ini tampilan awal Pak, belum buka filenya. Saya baru tampilan papan versi ya. Di thread, saya ingin lihat threadnya Pak. Di klik kanan itu ya, klik kanan. Ini pakai integrasi Pak. Itu papan versi, tutup dulu Pak. Itu papan versi saya tutup dulu. Terus Maaf Pak, sekarang kita ini udah mengisi paket. Ya. Iya, betul Pak. Jadi kita mengisi pak masing-masing nih Pak. Iya betul Pak. Kalau mau praktek. Oh iya, ya, terima kasih Pak. Bapak tutup dulu, bukan. Saya share screen lagi. Ya. Ya integrasi atau konversi Pak? Dua-duanya sih Pak. Karena kan nanti ada praktek dari pak konvensional, jadi kan pak integrasi, lalu pak integrasi nanti dibuat lagi jadi pak konversi selanjutnya. Nanti tugasnya itu Pak paling menjadikan PDF aja yang ini. Nah, coba itu Pak pengintegrasi klik kanan. Klik kanan. Ya. Itu. Apa ya? Show more Pak. Show more option. Nah, properties paling bawah. Ya. Ada pilihan unblock nggak di situ Pak? Tidak ada Pak. Nggak muncul di layarnya, nggak muncul. Kalau nggak muncul pasti sudah di checklist unblocknya atau jangan tidak blokir gitu. Iya, tidak diblokir sih memang Pak. Sudah di checklist tidak blokir ya? Iya. Sudah di checklist ya? Iya Pak. Kalau sudah checklist oke. Kalau ada bagaimana Pak? Kalau ada di checklist Bu. Kalau sudah di checklist baru buka lagi. Confirm sih Pak. Tidak ada ini penanda unblock. Nggak ada ya? Iya. Jadi. Nah, cuma setiap kali saya buka dia muncul ini runtime error.
saya cek file option juga. Center settingnya Apanya sudah dicetak? sudah di enable semua. Authenticated sudah, mapel setting juga sudah, PBA Oke, project berarti juga aja sudah. Pak, di download ulang aja nggak tadi? Iya, siap. Baik, mungkin saya langsung ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Please, saya terakhir di Oktober 2022. Ya. Berarti untuk pak integrasi itu nanti dia terhitung mulai Juli sampai 31 Desember ya, Pak Please? Ya. Saya kasih Pak, bukan Pak Mulis. Sorry. Kasih, Pak. Betul Pak, jadi nanti Bapak dari tadi ya, Oktober ya, terakhir. Ya, Oktober 2022. Ya, berarti nanti Bapak bikin dupak lagi Oktober sampai Desember ya. Nah itu nanti Bukan dari Juli ya, Pak? Oh iya. Kan Bapak terakhir kemarin, itu Pak, kan 30 Juni loh, kalau perhitungan terakhir. Oh sampai Juni, oh betul, Bapak dari Juli. Iya. Betul, dari Juli. Maaf. Dari Juli sampai Desember nanti Bapak ajukan dupaknya lagi jadikan pak konvensional. Nah, yang ini Nanti Pak. yang jadi angka kredit awalnya ya, Pak ya? Betul, nanti itu yang dijadikan pak integrasi. Itu Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Bapak Ibu itu di grup ya, dibantuin sama Pak Agus Pangestu. Bapak Ibu ada tutorialnya membuka makro gitu ya. Bapak Ibu lihat di grup, kalau terlalu banyak chat, Bapak Ibu ke media, dokumen ya, ada semua di sana. Silakan dibintangi Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Bagus ya. Ya Pak Agus Pangestu. Terima kasih Pak Agus Pak Yesus sudah dibantu. Oke, lanjut. Urut Pak Hasim, ayo yang angkat tangan. Bu Yuliani. Bu Silakan, Yuliani ada? Bu Yuliani ada? Ada Ibu. Ya silakan. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya ingin menanyakan di sini terkait dengan Pak konversi Pak. Ya. Di Pak konversi ini saya lihat pada tabelnya ada tadi tentang ini nomor AAK1 dan di kolom nomor AAK1 dan nomor PAK1. Ini diambil dari mana Pak? 144 dan 167 ini. Itu nomor surat dari sekolah. Nomor surat aja itu. Hanya nomor surat. Nomor surat? Iya. Itu nomor surat yang dari sekolah. Inputnya. Cuma di dalam jumlah AK1 ini adalah ada rumusnya Pak. Penjumlahan jumlah AK1. Oh, jumlah AK1 itu dari itu total yang predikat tadi. Predikat kerja. Oh begitu. Iya. Ya Pak, terima kasih Baik, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Lanjut. Ada lagi Bu? Lanjut Pak Jumsari. Silakan Pak Jumsari. Jumsari ada? Ada. Ya. Ada suaranya ya? Ada. Ya ada. Jelas. Hah? Jelas. Ada Pak, ayo ada. Terima kasih Pak. Ini yang ingin saya tanyakan terkait seandainya di kita kan kenaikan pangkat yaitu untuk paknya sekaligus kali usulan tahun terakhir di aplikasi ini ada 4 tahun bayar ya. Seandainya ada yang 5 tahun misalnya, itu harus bagaimana Pak? Oh, ya oke. Maksudnya berarti yang bersangkutan dalam setahun itu akan dapat nilai butuh perbaikan, Pak. Itu kan kalau dapat baik terus kan 4 tahun, itu kalau baik terus ya. Iya. Ada kemungkinan nggak di tempat Bapak itu ada guru yang dapat nilai butuh perbaikan? Semuanya biasanya baik. Baik, ya. Nilainya ya Berarti bola yang paham Pak? ya. Baik, saya paham. Jadi maksud Bapak misalkan ada siapa tahu yang dapat butuh perbaikan jadi 5 tahun gitu kan Pak? Justru dia ada kesempatan untuk mengusulkan pangkat biasanya gitu dengan berbagai alasan. Terutama itu ada alasan yang kemarin itu kan ada wajib PTK misalnya gitu. Ya. Itu salah satunya. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak ada syarat itu Pak. Jadi, Iya. jadi itu
cukup dari SKP saja, dari SKP-nya. Kalau sudah SKP terbit, apa predikatnya, maka itu nanti jadi langsung apa kredit. Terus untuk penghitungan itunya Pak, ke belakangnya itu sebelum tahun 2003 ini diambil rata-rata baik saja gitu, 25 misalnya kalau cek. Yang sebelum 2023? Iya. Nah itu tadi Pak, harus bikin pakai integrasi dulu. Integrasi dulu ya? Iya. Berarti usulin setiap untuk tiap tahun ke belakang atau disegaliguskan aja satu paket? Sesuai satu angka kredit. Yang 2022 bawah maksudnya? Iya. Tergantung kebijakan daerah Bapak. Kan gini ya, yang saya tak ketahui itu. Beberapa daerah itu beda-beda. Ada yang pakai pak tahunan, ada yang pakai pak gabungan. Maksudnya gabungan itu dari beberapa tahun jadikan satu pak. Gitu ya? Benar. Nah, kalau di tempat kami itu aturannya nggak itu Pak. Kami itu satu pak dan satu pak. Lama Pak. Aturan lama itu memang gabungan dia. Tahun 2023, 2024, 2025 jadi satu pak itu kan. Nah, lalu paknya pun juga sama di dalamnya. Paknya juga gabungan di dalamnya dari 2023 sampai Desember 2025 misalkan gitu ya. Paknya nah, sebenarnya regulasi yang betul-betul harusnya tahunan yang sekarang. Cuma memang dari beberapa daerah ada yang dibuatnya sekaligus, benar. Nah, kalau Bapak bertanya gabung tidak, kembalikan ke aturan daerah masing-masing. Bapak tinggal tanyakan saja ke dinas pendidikannya. Coba, Bapak pak terakhirnya tahun berapa? Untuk saya, pas pak terakhir itu 2021 dengan TMT pangkatnya 1 Oktober 2021. Sementara paknya itu 30 Juni 2021. Di sini tercatat pertimbangan untuk dana dalam jabatan 3D 1 Juli 2021. Sementara di SKS 1 Oktober 2021. Oke, itu kan periodenya yang Oktober kan. Nanti Bapak bikin dupak lagi dari Juli 2000 berapa tadi? 2021 sampai 2020 berarti. Ya, nanti Bapak bikin dupak lagi dari Juli 2021 sampai 31 Desember 2022. Nah, nanti dupaknya itu diajukan ke dinas untuk dijadikan pak konvensional. Kalau sudah menjadi pak konvensional, nanti pak konvensionalnya dijadikan pak integrasi gitu Pak. Terima kasih Pak. Jelas Pak ya? Ya, oke. Ya. Masih nyambung Pak dengan misalnya kasus yang sama untuk yang kenaikan pangkat lebih dari 4, tapi kasusnya karena kan syarat dan ketentuan berlaku untuk naik jenjang, katanya dari guru muda ke guru madya itu kan ada uji kompetensi. Ketika uji kompetensi katakanlah tidak lulus, kan untuk uji kompetensi kita juga mengikuti jadwal dari KN ya. Ketika tidak lulus, memungkinkan tidak untuk naik pangkat sampai dengan 5 tahun? Kan ada biasanya kalau lulus ada ulang Pak uji hukumnya, setahun kan bisa 2 kali. Berarti kemungkinan untuk tahun kecil ya? Maksudnya Bapak setahun? Enggak, kalau saya kan enggak, kan di 3D mau ke 3D kan tidak perlu kom. Teman Bapak itu yang sudah 5 tahun gitu. Iya, ketika uji kompetensi kok tidak lulus, uji kompetensi tidak lulus, tahun kelima. Iya, kalau tidak kasus seperti itu. Bisa asalkan yang bersangkutan hukum. Nanti konfirmasi saja dari dinas pendidikan setempat kapan bulan gitu. Oke, siap. Kalau mencari peraturan itu kan setahun 2 kali. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut, Bu Marianti ya. Izin Pak. Ya, selamat. Saya kan naik pangkatnya itu tahun 2000. Ya. Terus Oktober, Bu? kenapa Juli Pak? Saya perhitungannya penilaiannya Juli. Jadi itu Oktober ya? Oktober. Yang terakhir kemarin saya itu mengajukan 4 tahunan karena memasukkan ijazah S2 saya. Juli ke Desember 6 bulan karena cuma masukin
karena kan tahun 2003 kan nggak bisa lagi katanya lain kan. Ya. Nah, jadi hanya per 6 bulan. Nah, Betul, bukan masalah. oke, itu 311 kemarin Pak, yang saya tanya kemarin. Kalau di pak integrasi kemarin Bapak bilang kan kurangkan 200 kan Pak ya? Betul, dikurang 200. Jadi 111. Ini saya sudah coba makan ke pak konversi ini kan Pak ya. Di sini kan nilai akhirnya itu angka kumulatif 11.795. Ya. Itu dapat kembangan untuk kenaikan pangkat bidang jabatan setingkat lebih tinggi, keterangannya di situ. Karena itu kayak strip semua ya di 2024, 2025, 20 di semua tuh. Saya cuma di saya buat ya diisi semua dengan baik Pak. Berarti kan 4 tahun sudah diisi. Makanya mau memastikan dihapus dulu tuh yang 2026, 2022. Jadi Pak, karena kan integrasi itu kan harusnya disepakati dari online, dari dinas pendidikan. Nah ini saya yang ditanya ibu ini kan yang konversi Pak, bukan yang integrasi. Nah kalau ibu sudah dikonversi, ini ibu harusnya dihapus dulu. Ini dihapus ya. Ini juga dihapus. Oke. Juga dihapus semua. Oke. Jadi semua ya. Yang tahun 2025-2002-nya Pak ya? Iya. Dihapus juga. Nanti kan kita langsung ngerjain konversi ini aja Pak ya? Iya Pak. Langsung konversi aja. Kalau yang pakai integrasi itu kan kemarin cuma gambaran bagaimana pihak dinas untuk mengelolanya. Nanti kelihatan di sini Bu. Karena kan total yang 175 ini kan total dari yang akhir di sini. Iya. 175 kan? Iya. Ini jadi nanti ada keterangannya sini layak atau belum. Gitu ya. Bagian yang hijau-hijau ini Pak ya, yang dihapus ya? Yang hijau, yang ini yang putih, yang putih. Hijau ini kan otomatis, ya kasih apa namanya ini hapus bisa juga. Ini kan kebetulan saya kuncinya. Putih hijau. Recording in progress. 2003 saya sudah layak belum? Kalau belum layak, nanti coba lagi yang tahun 2024 sudah layak belum? Nanti kelihatan di sini di bagian akhir. Data sudah layak atau belumnya. Oke, jadi saya lihat berarti Pak. Ya, sementara. Oke Pak. Angka kredit awal yang dimasuk itu sudah dikurangi Pak ya? Iya, yang sudah dikurangi, yang sudah jadi pakai integrasi. Oh begitu yang Pak. Di sini ya, angka awal ini adalah hasil dari integrasi. Nah kalau Bapak Ibu belum pakai integrasi, boleh dicoba-coba pakai yang integrasi yang tadi saya bagikan. Coba saja ya. Tapi gimana Bu? Saya kan angka kredit konversinya di 136,795 Pak. Ya. Itu tidak dapat. Saya 3C. Nah, ini 3C ya. Di sininya Ibu mau ke 3C. Pakai integrasinya berapa? Pakai integrasinya? Pak integrasi yang konversi kan Pak ya? Ya ini kan kita mau ngisi konversi Bu. Nah Ibu yang pakai integrasinya berapa hasilnya? Yang
yang dari anggap aja yang ini Bu, yang dari disepakati, anggap aja ini dari disepakati. Kan ada ini pump integrasi. Ini berapa di sini ya? Di sininya. Itu buka di mana Pak? Kan ada 2 aplikasi Bu. Integrasi buka Pak. Ada pump integrasi, ada konversi. Sama Bapak seperti tadi yang Bapak satu tadi nggak bisa dibuka punya saya. Error, saya juga error. Error Pak, punya saya error. Sudah download dari WA group juga error. Ulang lagi error, ngulang lagi error, tetap error Pak. Di makro segala macam tetap error. Nah, itu kalau Ibu nggak share screen nggak ketemu masalahnya Bu. Mungkin aja satu kemungkinan ya, mungkin makronya belum diaktifkan. Kalau sudah diaktifkan, mungkin Excelnya nggak support karena versi lama gitu Bu. Ibu versi berapa Excelnya? Okay. Nggak paham saya Pak. 10. Izin Pak, Ya. terkait Pak Bisa integrasi dikirim tadi. ulang nanti Pak integrasinya untuk yang di file itu minta kirim ulang kembali. Mana tahu udah di atas udah bertimpah-timpah begitu, belum sempat terdownload. Mohon maaf sih. Untuk panasnya sudah ada Bun. Kalau misalnya diturunkan Pak fungsinya ke laptop nggak apa maksudnya diubah kayak gitu Pak. Ada kan biasanya tim apa kayak bisa Pak ya? Saya Excel plus Bu. Jadi ketika ada bahasnya pakai Bu. Ya, bisa nggak Pak diturunkan kalau kayak dulu kan misalnya akhirnya diturunkan 2000 tuh kayak gitu dari bapaknya kayak gitu. Iya, berarti kan di laptop Excel 2010 dulu Bu. Oh gitu Pak ya. Mohon sedikit berbagi Pak Hasim. Ya silakan Pak. Tadi yang juga saya juga enggak bisa, sempat enggak bisa. Tadi yang pertama saya seperti katanya Pak Hasim tadi saya ikuti prosesnya. Yang pertama di unlock dulu, kemudian saya coba buka masih belum bisa. Kemudian trust centernya saya enable VBA-nya, kemudian belum bisa juga. Nah yang terakhir ada di unlock di unlock di formatnya, di tabel format, nanti di situ di unlock dulu baru bisa. Kalau dari unlock sebentar Bu. Oke, Pak Anwar screen ya. Tapi kita sebentar. Bapak Ibu ini sudah jam 21:07. Pak Hasim mau sampai jam berapa? Kita sepakat dulu karena besok kan kita juga masih harus mengajar. Jadi kita 12.30 ya. 12.30 ya. Oke. Enggak, Bapak Ibu mohon maaf karena kan kita harus kesepakatan dulu. Besok kita ngajar. Jangan sampai akhirnya gara-gara pelatihan ini besok kita ngantuk gitu ya. Jadi kita bikin kesepakatan di 21.30 ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Anwar silakan share screen dulu. Ibu sebentar Bu. Cek dulu. Mana? Silakan Bapak Ibu diperhatikan Pak Anwar mencoba bagi tadi nggak bisa. Pukul 22 boleh nggak Bu? Kita udah sepakat tadi di 21.30 ya Bapak ya. Oh, ini udah selesai, kita lanjut besok Pak ya. Besok kan masih ada Pak ya. Oke. Sampun sudah terlihat enggak? Sudah. Ini yang pertama. Mohon maaf Pak Hasim sedikit bagi. Silakan Pak. Jadi seperti tadi katanya Pak Hasim di Bapak Ibu didengarin dulu ya, nggak dipotong-potong Bapak Ibu. Nanti jadi berkali-kali kalau Bapak Ibu potong-potong nanti nggak paham. Silakan disimak dulu. Ini yang integrasi Pak ya. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Ibu sedikit. Mohon maaf sedikit berbagi Bapak Ibu. Yang pertama di sini Niki itu diklik di properties seperti arahannya Pak Hasim tadi. Kemudian nanti kalau belum di unlock, di sini ada tulisan unlock di bawahnya. Kalau partnya belum di unlock, di sini ada tulisan unlock. Bapak nggak kelihatan sertifikatnya. Benar Pak, ini terlihat Pak tampilannya ada bergerak Pak. Oh dia bergerak tampilannya? Bapak kalau share screen yang atas, baru share screen dulu. Baru share ya, supaya kalau Bapak pindah kemana-mana semua terlihat. Di stop share screen dulu Pak. Oke, bisa Bu sebentar. Stop, oke, bentar. Yang share screen
Atas, kiri atas. Kiri atas, oke. Set. Sudah ya? Ya. Lanjut. Yang pertama tadi di sini kelihatan Bapak ya? Udah. Ada. Oke, yang pertama tadi saya yang coba juga enggak bisa-bisa. Saya coba-coba pertama di properties tadi di unlock, di sini nanti di bawah ada tombol unlock Bapak Ibu. Ya, betul. Nanti diklik dulu unlocknya, kemudian di OK kan, nanti setelah dibuka akan hilang tombol unlocknya seperti ini. Kebetulan ini saya klik unlocknya tadi di bawah. Ya, kalau sudah bisa hilang kayak gini. Nah, hilang Juga ada yang kasih fotonya dari Pak Agus, Bapak Ibu coba cek di grup ya. Unlocknya bagian mana? Kemudian nanti kalau ada nanti di bawah Pak, di properti sini ada tombol unlock di bawah. Di paling bawah sini ada tombol unlock kalau udah di properties. Kalau udah diklik tombol unlocknya nanti unlocknya hilang. Harusnya melihat di grup dah, ada fotonya Pak. Iya, foto di grup ada. Di properti Nah, yang kemudian tadi yang kedua saya coba buka, saya tes di sini sebentar, karena dua nama file ini. Saya coba di sini tadi, di sini di optionnya, kemudian di enter, kemudian saya coba di sini, di klik yang paling bawah enable, kemudian ini dua-duanya diklik, kemudian di OK kan, saya coba buka, belum bisa juga. Ternyata di format Niki, ada di sini di protect dia. Jadi kalau di mungkin di punya Bapak masih di protect, di unprotect dulu baru bisa dibuka. Cara protectnya gimana Pak? Cara unprotect? Sebentar Pak, kalau unprotect tinggal diklik aja di situ. Ya itu memang nggak saya kunci kalau unprotect. Kunci tadi di sini tadi kalau Bapak yang masih belum dibuka nanti unprotect nggak dikunci. Kalau saya protect lagi nanti dikunci nanti. Ini Bapak mau ngubah yang mana Pak? Nah seperti ini tadi dia Pak. Jadi yang Niki yang betul udah yang buat. Tadi saya coba cek yang di sini dia nggak mau tadi error katanya. Nah itu kan sebenarnya tadi Bapak yang aslinya saya buka di sini dia error yang mau bisa. Kalau ini sudah terbuka tadi, berarti yang buka karena dia yang kunci sendiri. Ya. Tadi awal dia nggak mau kebuka error katanya Pak. Error. Ya harusnya tadi gini, bisa ketika Bapak sudah unblock yang checklist tadi, kemudian juga sudah di-enable kan, itu harusnya ditutup dulu aplikasinya lalu dibuka ulang. Nah kalau yang format tadi itu Pak, ada juga ditutup Pak sama dengan di tombol review, tab review, coba Bapak tab review. View sama. Nah ini karena tab review, bukan yang view, tab review. Di sini. Karena di sini terkunci. Iya, sama makanya tadi saya cek. Tadi di sini terkunci, makanya yang langsung ke yang apa namanya? Yang di sini. Format ya. Nah, ke format baru saya untek di bawah tadi. Makanya baru kebuka. Oke. Mungkin itu ya Pak untuk yang apa namanya? Berbaginya. Terima kasih. Tadi kalau soal protek Pak tidak saya itu Pak, tidak saya kasih password. Alhamdulillah Pak. Pak Anwar terima kasih sudah langsung bisa nih benar. Ya kan di grup juga ada ya Bapak Ibu belum lihat. Sudah Pak ya. Artinya. Baik, sekarang Bu Marianti ada? Siapa tadi ya? Makasih ada? Anwar. Anwar makasih ya. Bu Marianti ada? Bu Marianti ke mana? Ada. Ya ayo. Kita tinggal 17 menit lagi Bapak Ibu. Ayo diefisienkan ya. Biar nggak larut. Bu Marianti sudah Ibu. Ijazah 110 PD sama PI-nya kosong kan ini Pak ya? Tergantung dari pak konvensional terakhirnya Bu. Tergantung dari ada nggak di pak konvensional terakhirnya PDF. Pengembangan. Makanya itu Pak, Ibu pastikan dulu. Pastikan dulu Ibu sudah mempunyai pak integrasi ya, atau pak konvensional terakhir, lalu jadikan pak integrasi gitu. Ini 9,3 itu ya Pak ya? Saya nggak ngelihat datanya Bu. Pakai HP, jadi agak rumit menjelaskan ini. Ya. Coba Pak isi dulu Pak ya. Bu. Ya. Kalau Ibu sebelumnya pakai laptop enak Bu, Ibu bisa share screen nanti di sana. Ya, Pak Marjuki silakan. Baik.
Pak Hasim, terima kasih banyak sebelumnya. Ini saya naik pangkat terakhir 2016 Pak, 4B. Oke. Sekarang sejak itu saya belum pernah mengajukan dupak. Meskipun sebenarnya sudah ada buku, jurnal dan semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saya mesti mengajukan dupak lagi mulai 2016 sampai 2022 atau tinggal menunggu pak integrasi dari pusat begitu Pak? Satu saja pertanyaannya. Ya. Itu saja pertanyaannya. Iya, selanjutnya kalau angka kredit kumulatif saya dikurangi dengan pengurangan dasar tadi 2023 atau Januari 2024 itu sudah cukup Pak untuk naik pangkat ke 4C. Ya. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Kemarin sebenarnya Pak ada edaran, kami yang pertama ya. Kemarin ada edaran dari pusat ya, bahwa untuk golongan merdeka atas itu kan paling lambat pengajuan dupaknya 17 April 2023. Benar. Berarti Bapak belum sempat mengajukan kemarin ya? Belum Pak. Nah, kendalanya gini Pak, kemarin itu yang sudah mengajukan itu nggak ada lagi perbaikan. Ya. Nah, jadi yang belum mengajukan pun mungkin tidak boleh mengirim karena batasnya kan 17 April kemarin. Iya. Nah ini sampai saat ini belum ada juga edaran dari pusat apakah yang terlambat ini boleh menyusul atau tidak. Kalaupun tidak, maka ada kemungkinannya Bapak nanti yang dijadikan Pak integrasi itu adalah Pak terakhir Bapak 2016 ya tadi? Iya, 2016 Pak. Kemungkinan yang 2016 nanti jadikan 2021. Tapi kemungkinan Pak ya? Iya. Karena belum ada edaran dari pusat. Kalau iya Pak. Dan yang mengkonversi pun kalau ada mengkonversi dan yang mengubah jadi integrasi pun bukan daerah. Iya. Kalau 4B ke atas kan pusat. Mudah-mudahan aja segera ada edaran Pak. Karena memang yang 4B ke atas ini sampai sekarang belum ada kejelasan dari pusat. Itu Pak. Yang terakhir Pak, kalau hitung-hitungan tadi saya masukkan pak terakhir angka kredit saya ke pak integrasi aplikasi itu sudah di 2020 ya sudah cukup Pak. Di akhir 2023 nanti sudah cukup untuk ke golongan berikutnya. Artinya saya sudah bisa mengajukan lagi begitu Pak kan? Betul, bisa Pak. Kalau sudah mencukupi bisa melanjutkan. Baik Pak, terima kasih Pak Asi. Baik, sama-sama Pak. Sekarang kita ke Bu Sri dulu, baru ke Pak Rishan ya, nanti baru ke... Bentar Bu, tadi ada Bu Raden Ayu Sakit tadi. Iya, tapi kan duluan Bu Sri sama Pak Rishan. Iya, siap Bunda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, saya itu sekarang 3B. Naik pangkat itu SK 3B saya turun itu 2020. Nah, kemarin itu tahun ini 2023 saya ngajukan Pak. Lah begitu turun nilai KP-nya sudah saya lihat sama provinsi sama dinas itu ditarik kembali, katanya Pak saya salah karena saya kan mau mengajukan Jabung, jadi harus apa itu namanya pakai pak awal itulah. Di pak saya itu tercantum ada pak lama dan pak baru lah, katanya mau direvisi sama dinas provinsi begitu. Akhirnya saya untuk mengikuti Jabung, untuk mengajukan Jabung, dan sekarang ini masih menunggu proses revisi Pak. Lah saya itu nanti akan rencana mengajukan lagi dari ijazah S2 yang kemarin saya dapat di tahun 2020. Pertanyaan saya, apakah nanti saya bisa naik ke 3C tanpa adanya Jabung? Dan kalau ke 3C itu kan ada AJJ ya, alih jenjang UKOM karena AJJ gitu. Ya. Ya. Apakah saya bisa mengajukan KP ke 3C begitu? Nah, di SIM PKB saya tidak ada undangan untuk UKOM begitu. Baik. Kita aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya.
Ya, terima kasih. Baik. Sesuai peraturan baru, kalau ibu mau naik dari 3B ke 3J atau aliniam, ibu harus ikut hukum dulu. Nah, karena untuk ikut hukum atau uji kompetensi, paknya harus sudah selesai. Jadi ibu harus selesaikan paknya dulu, nanti paknya diupload, lalu ibu mendaftar uji kompetensi. Nah, dan pastikan bu, berkaitan dengan uji kompetensi ini, kaitannya dengan dinas. Dinas harus mengusulkan daftar guru yang ikut hukum. Kalau dinas tidak mengajukan untuk hukum, maka nanti ibu tertunda terus naik pangkat. Artinya ibu belum bisa naik pangkat. Ibu belum bisa naik pangkat selama yang belum terbit, belum juga ikut hukum. Nah, kalau hukum, dinas harus mengajukan agar nanti ada undangan di SIM PKB ibu. Jelas bu ya? Ya, berarti yang mengajukan itu dinas ya, bukan saya mengajukan lewat SIM PKB ya Pak? Betul, tapi ibu melapor dulu ke dinas Pak. Jadi saya menaik pangkat, saya mohon di data saya diajukan ikut hukum gitu bu, nanti bu, biar sekali koordinasi dengan dinas pendidikan. Pak Hashim. Ya. Oh, siap, ya, Pak. Terima kasih. Pak Hashim, sedikit informasi ya kemarin ya. Ya, silakan. Iya, pas waktu saya untuk menguji hukum itu kan memang cek dulu di SIM PKB. Ya. Nah, nanti akan tertulis Anda termasuk istilahnya bisa untuk ikut hukum kayak gitu. Terus kita ngisi link di situ toh Pak. Nah, kebetulan ternyata dari sekolah kami itu nggak ada yang bisa ngisi link itu. Kemudian saya nyari terus ke kepegawaian KCD dan sebagainya. Pokoknya saya nggak bisa ngisi Pak, ini gimana, batas waktunya udah hampir tinggal 1 hari. Kemudian akhirnya diberikan link baru gitu. Jadi memang kita harus koordinasi terus dengan KCD ya Bu. Jadi nggak nunggu. Jadi begitu dari sekolah saya sudah dibilang, oh udah Bu, berarti jenengan nggak bisa daftar, mungkin masih penjenengan tahun depan. Tapi saya tetap nyari terus informasi ke KCD, akhirnya dapat link sehingga saya bisa mendaftar hukum. Ya. Oh gitu. Siap. Poinnya tetap koordinasi dengan dinas pendidikan bu ya. Oh nggih, siap. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya. Oke, sekarang Pak Rison dulu, baru Bu Ayu, baru Bu manggilnya Bu Eman ya. Oke, Pak Rison dulu silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Malam Pak. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya ini baru PNS tahun 2020 kemarin, kemudian saat ini belum mengajukan PAK Bu, baru mau menyusun PAK. Nah kemudian ada pelatihan ini jadi saya ikut, tapi sepertinya saya menggunakan aplikasi yang lama. Jadi apakah relevan Bapak Ibu untuk ikut yang seperti ini, karena masih dari nol Kak. Jadi selama 2 hari yang saya ikuti ini, saya ngerasa begitu tertinggal, kayaknya ilmunya sama sekali tidak nyambung saya terima. Jadi Bapak kalau dari 2020 sampai 2022 itu masih Pak masih pakai aturan lama. Iya Pak. Jadi Bapak pakai aplikasi yang lama berarti Pak ya? Betul. Masih pakai aplikasi yang lama. Nah, kemudian misalnya ini kan saya mau juga saya susun, kemudian untuk yang tahun berikutnya kemudian pakai yang ini ya Pak, gitu. Ya, mulai tahun 2023. 2023. Ya Pak, konversi. Ya. Kalau Bapak dari 2020 sampai 2022 itu masih yang lama. Dekat dulu, masih bikin SKP sama Dupak. Nah, Dupak Pak ya, masih ada Dupak. Itu pun format SKP-nya masih SKP yang lama Pak. Oke, SKP. Iya, sudah itu sudah Pak. Nah, nanti kalau maksudnya yang 2000 Bapak kan ngajukan nanti dapat PAK ya? Iya. Nah, PAK yang pastikan PAK-nya sampai 2022 Pak ya? Nanti Iya. 2022 itu jadikan PAK integrasi. Baru nanti bikin PAK konversi tahun 2023 ini. Oh gitu. Kemudian yang tadi Pak, selama pelatihan ini kayaknya sudah pro semua Pak. Ini 3B, 4B bahkan yang dari 3A tuh belum ada Pak. Gimana mau Pak? Ya, nggak ada masalah kan Pak? Biarpun pro atau enggak ada masalah. Jadi yang kalau Bapak mau ada kesulitan nanti dibantu juga dengan teman-teman di sini. Oh iya, siap. Intinya poinnya itu Pak ya, Bapak tetap bikin Dupak pakai aturan yang lama dari 2020 sampai 2022. Nanti kalau sudah jadi PAK sampai 2022, PAK konvensional ya, jadikan PAK integrasi. Kalau sudah dapat PAK integrasi, baru nanti
lanjut di 2023 ini SKP-nya lihat predikatnya dijadikan pak konversi, tapi digabung dengan nilai pak integrasi ilmu. Jelas Pak ya? Baik Pak, siap. Terima kasih Pak Hasim. Dengan patah semangat ya, pokoknya nanya aja di grup. Tapi dengan catatan kalau bertanya itu lihat dulu di atasnya sudah ada yang bertanya atau belum ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang Bu Ayu silakan. Bu Raden Ayu saya apa? Ayu, Bu Ayu. Ya, terima kasih Teh Umi. Assalamualaikum Pak Hasim. Ya. Ya, atas kesempatannya. Pak Hasim, saya mau tanya, untuk pak saya terakhir kan 31 Desember 2020. Ya. Jadi, sedangkan SK Sari keluarnya 13 September 2021. Berarti Sari membuat dupak itu dari 1 Januari 2021 atau setelah mendapatkan SK 4A? Dari Januari 2021. Oh, dari Januari 2021. Itu berarti Sari buat dupak dulu ya Pak ya, baru nanti pak integrasi. Betul. Tapi dupaknya sampai 2022 ya. 31 Desember 2022. Oh, siap. Berarti 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Kemudian dupak yang 2022 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 ya Pak ya? Betul. Ya. Untuk yang 2021 dupaknya ambil ijazah S2 berarti ya Pak? Boleh itu diajukan kita dulu ya untuk apa namanya gelar namanya tadi. Soalnya gini dari Capdin Terus ke BKD belum Bu? belum, kata Capdin ngurus pak dulu baru nanti ke BKD. Prosedur yang benar bagaimana Pak? Prosedur yang benar Pak? Ya ikut aja Bu dari kebijakan daerahnya. Sebenarnya bisa bersamaan sih. Ya, apa kalau dari BKD Bu, dari dinas pendidikan yang begitu silahkan. Lanjut ikut aja Bu aturan kebijakan daerah. Oh, ya. Nah, sebenarnya gini Bu, misalkan nanti Ibu sempat mengajukan, diajukan tahun 2023 atau 2024 atau S2-nya juga nggak masalah Bu. Kalau nggak, Maksudnya nggak diikutkan di dupaknya ya Pak ya? Nggak diikutkan di dupak 2021? kalau bisa diikutkan bisa, tapi kalau telat nanti di apa namanya di tahun yang selanjutnya pun nggak masalah. Kalau untuk ijazah. Pak Hasim? Ya. Untuk mengenai pengajuan yang pendidikan S2 itu nggak Pak? Ya. Tadi Bu tadi. Iya, silakan menambahkan. Iya, Ibu itu udah pengajuan penggunaan gelar dari nggak Bu? Bu Sari udah pengajuan Karena kalau di daerah kalau belum bisa Bu. Jadi untuk pengajuan penghitungan pak itu harus kita udah pengajuan penggunaan gelar dulu. Jadi kita buat makalah nanti sidang dulu kayak gitu Bu, ujian dulu. Iya. Udah ya Bu Ayu, Bu Sari jelas ya. Jadi Ibu harus mengajukan dulu penggunaan Kemarin sudah mengajukan ke Diknas Capdin Diknas, bilangnya suruh daftar dulu suruh ikutkan dulu Pak gitu. Ya ikuti aja dulu kebijakannya Bu. Kalau begitu Ibu ikut kebijakan daerahnya dulu karena mungkin tiap daerah berbeda-beda ya Pak Hasim ya. Ya kemungkinan. Baik. Ya. Begitu Bu Sari? Intinya itu Bu, untuk mengajukan gelar itu ke nanti sistem ke BKD dulu ya. Coba Ibu nanti hubungi BKD-nya bagaimana untuk Oke. Pengajuan gelar itu biar nyusul, dia tetap terhitung. Dapat hilang. Ya. Jadi kalau tidak bisa didapat tahun ini ya tahun depan ya. Saya 2009 S2, tapi pengajuannya nanti di 4T. Nah, dia tidak hilang poinnya, itu nilainya tidak hilang pada S2. Iya, poinnya nggak akan hilang biarpun tahun lewat. Ya. Oke. Siap ya Bu Sari ya, terima kasih ya. Oke. Bapak Ibu, ini sudah hampir jam 21.30, satu pertanyaan lagi ya dari Bu Laili Fitri. Sisanya nanti boleh bertanya di grup ya Bapak Ibu. Mohon maaf banget karena sudah larut malam di tempat Pak Hashim ya. Oke, Bu Laili Fitri ada? Ada. Ada, ayo. Oke, baiklah terima kasih ya Bu. Ini saya tanya Pak, saya itu naik pangkat TMT April 2023 ke 4A.
Ya. Saya TMT April 2023 ke 4A. Tapi kalau kebijakan di daerah saya itu apa namanya nih, angka kredit kan diajukannya sekitar bulan Desember Januarian gitu. Cuma kebijakannya itu nggak boleh apa namanya nggak. Jadi paknya itu udah apa, saya itu udah menyelesaikan yang perhitungan angka kreditnya tuh sampai Juni 2022. Sampai Juni 2022. Udah gitu saya keluar SK Japungnya Oktober 2022. Kemudian baru saya naik pangkat April 2023. Jadi kan masih ada tuh yang belum kehitung Juli sampai Desember 2022. Ya. Nah, karena di sini kan di tempat kami, kebetulan di tempat saya bertugas ada yang ibu yang penilai angka kredit juga kan. Nah, sekarang beliau jadi tim yang untuk yang Pak integrasi juga tuh. Nah, jadi beliau nyarankan kan dibuatlah yang 6 bulan itu kan, walaupun udah naik, udah masuk, angka kreditnya cukup, cuma kan harus diselesaikan karena nanti besok sistemnya tahun 2023 udah beda katanya. Betul Bu. Jadi nanti kan itu harus jadi integrasi dari yang saya bilang. Ya, jadi saya masukin, cuman isinya kan BBM aja Pak. Saya memang nggak ada, cuman tambahannya kayak penunjangnya ada pengawas ujian itu aja, yang lainnya nggak, asli PBM pengembangan dirinya nggak ada, apanya nggak ada. Udah gitu setelah diintegrasikan nilai saya 34,724. Jadi angka kredit saya itu 434,724. Habis itu setelah angka kredit yang diajukan pada penilaian integrasi 34. Berarti Pak, pertanyaan saya, berarti kalau misalnya dari saya kan tadi yang kalau misalnya ke 4A berarti kan dari 0 lagi gitu. Yang 34-nya ini berarti saya dari 34 atau dari 0 lagi gitu? 34-nya kalau dari sudah saya integrasikan jadinya hasilnya 34,724. Berarti Bu ini mau ke 4A ya? Enggak, saya udah 4A. Sudah 4A, oke. Ya. Kalau sudah terbit SK-nya juga kan? Udah, April 2023. Ya, kalau sudah terbit berarti tinggal lanjut aja Bu. Berarti saya udah punya 34 itu kan, berarti ya, kan itu. Ya, berarti Ibu dikurangi berapa tadi? 200. Ya, kurangin itu. Berarti saya kan nggak dari 0 kan, karena saya punya Juli Desember itu kan belum masuk Pak. Kemudian pertanyaan kedua Pak, saya itu ikut CGP angkatan 5, jadi sekitar dari Mei sampai Desember 2022. Ya. Cuma karena sertifikatnya itu tertanggal Januari 2023. Ya. Jadi saya belum ada, kata apanya nggak bisa itu dimasukkan. Kalau sudah lewat nggak bisa dihitung kredit, malah masuk aturan baru sudah. Berarti karena Januari 2023 tertanggal sertifikat, berarti memang harus dihitung dengan yang ini nih, yang Pak baru ini, gitu. Di aturan baru kan pelatihan sudah nggak ada angka kredit di tahun 2023 ini. Berarti percuma ya? Ya, jadi nggak usah kecewa, nggak apa-apa, yang penting kan ilmunya. Kalaupun Ibu mau misalkan masuk di 2022, saya silakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Siapa tahu ada kebijakan tersendiri. Ini Bapak saya ini 2022, tapi sertifikatnya terbit 2003, bisa nggak dimasukkan di 2022? Jadi Bapak minta tolong dengan Dinas Pendidikannya. Kalau nggak boleh ya, mau nggak mau, nggak ada di itu. Enggak dari 0 juga ya, maksudnya 34 agak lebih gedean dikit ya Pak ya, dari 34 ya? Iya. Gimana skilling? Sertifikat upskilling berarti nggak dinilai ya Pak Haji ya? Iya, nggak kredit. Iya, sekarang di 2023 angka kredit itu cuma 1 dari pendidikan kinerja pegawaian di SKP. Per item sudah nggak ada kreditnya Bu, entah itu diklat ataupun mandiri, nggak ada kreditnya sudah. Kredit cuma dari pendidikan kinerja SKP dengan satu lagi dari ijazah kalau kita kuliah dari setingkat lebih tinggi. Itu aja sih. Karya ilmiah sudah nggak ada kreditnya Pak. Udah nggak ada ya. Oke. Tapi ini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu membuat karya ilmiah di yang baru ya, sebenarnya itu kebijakan sekolah bisa saja itu menjadi penilaian sangat baik. Yang penting kepala sekolah menyepakati di awal tahun. Makanya gini, perlu sekali
Dinas Pendidikan dengan MKKS ya, ataupun apa kalau di Kemenak ya. Saya nggak Pak. Kalau di Kemenak apa ya MKKS? Nah itu harusnya antara Dinas Pendidikan dengan MKKS itu merapatkan kriteria sangat baik. Sampai sekarang kan sangat baik itu kan jika penilaian perilaku dengan kinerjanya sama-sama di atas ekspektasi. Pertanyaannya, di atas ekspektasi itu seperti apa? Nah itu, misalkan di atas ekspektasi itu kalau kita misalkan dimasukkan di situ kriterianya membuat karya ilmiah, ikut diklat misalkan. Kalau itu menjadi syarat untuk dapat di atas ekspektasi, maka itu sebaiknya didapatkan di awal tahun. Kalau itu nggak didapat, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ikut diklat, membuat karya ilmiah, nilainya akan sama dengan yang tidak membuat. Kalau tidak dirapatkan ya, makanya penting sekali di awal tahun dirapatkan. Itu jelas ya maksud saya? Jelas nggak kira-kira? Jelas Pak. Ya. Jadi harus didiskusikan dengan kepala sekolah agar ada pembeda begitu ya? Betul Bu. Agar ada pembeda. Bapak Ibu izin kita lanjutkan besok di Zoom dan di grup saja ya, karena ini sudah 2136 di rumah saya, berarti di Pak Hashim sudah 2236, karena besok kita harus mengajar. Mohon maaf tidak semua bisa diberikan kesempatannya, tapi insya Allah besok masih ada kesempatan ya, jadi kita pergunakan kesempatan itu. Izin mohon maaf. Pak Hashim silakan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tapi belum sempat dijawab. Jadi bisa kita lanjut pada besok hari atau kalau nanti saya sempat bisa di grup ya. Intinya Bapak Ibu dalam pertemuan hari ini, kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan konferensi itu dengan baik, bisa mengisi dengan baik, berarti Bapak Ibu sudah selangkah lebih dulu dari daerah lain yang belum menggunakan tempat ini. Jadi saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami, dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hashim. Bapak Ibu semua, sebentar ya. Kita lanjutkan besok. Besok akan dipandu oleh Pak Depuspo ya, Pak Hashim ya. Jadi nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan Pak Depuspo dan Pak Hashim. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Hashim. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hashim. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat istirahat ya. Terima kasih. Iya. Siapa yang lagi share screen ya? Hashim lagi share screen. Ade? Bukan, itu Pak siapa tuh? Stop ya, saya mau ya wis nanti dulu ini kemana ini zoomnya. Bapak mohon stop sharing dulu Pak. Nah kita mau ini ya. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum.